Open cam, Wah, Liftar. Kalau nggak open cam saya turunkan nih. Soalnya Anda sudah bisa open cam. Halo? ini kamera. Kristen atau Ya, Muslim? halo. Ya, halo. Halo. Ya open cam Bunda. Halo? Nah siap, silakan. Ada yang mau disampaikan Ustadz Alif? Ini sinyal saya apa sinyal siapa yang jelek ini? Oh, dari itunya merah tuh. Ya Bunda, gimana, Kristen atau Muslim? Bang Nandar. Kristen. Oh, baik, ini guru saya Ustadz Alif, pematerinya bukan saya, pematerinya Ustadz Alif. Silakan kalau Bunda mau ada yang disampaikan. Oh iya, selamat malam Ya. Ustadz. Assalamualaikum. Ya, selamat malam Bu. Apa ini? Lipar. Saya mau Lifar, saya siap. mau tanya sedikit Ustadz. Ya. Nih, saya kan Kristen. Ya. Apakah saya berdosa kalau saya berpuasa? Ustadz. Silakan Ustadz Alif. Ibu Lifar ini Kristen. Apakah berdosa kalau dia berpuasa? Puasa apa dulu Bunda? Kalau Contoh, puasa ikut puasa di bulan Ramadan gitu. Puasa di bulan Ramadan, Oh, terus puasa. kalau Oke. seandainya ini kayak gini, contohnya kayak gini. Waktu di bulan Ramadan itu kan saya berpuasa, tapi karena dengan satu halangan kita sebagai wanita ya, menstruasi. ya jadi 2 minggu saya tidak berpuasa. Makanya saya berpuasa lagi, sudah selesai halangan, saya berpuasa lagi Senin Kamis. Apa saya berdosa? Silakan Ustadz Alif. Oke. Pertama, ya, hukum wajibnya berpuasa di bulan Ramadan atau puasa wajib itu berlakunya hanya untuk umat Islam. Nih, yang dikatakan sebagai rukun Islam. Jadi syaratnya berpuasa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu kalau dia beragama Islam. Nah, ketika dia beragama Islam lalu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa karena dia sebagai seorang muslim tidak menjalankan aturannya. Nah, bagaimana kalau untuk non-muslim berpuasa di bulan Ramadan? Itu tidak berdosa. Tidak ada kaitannya. Tapi nanti poinnya ya, izin mohon maaf. Nanti poinnya ke pemahaman Ibu. Nah, karena apa? Karena dikatakan berdosa itu ketika dia orang beriman, orang muslim tapi tidak menjalankan syariat. Nah, kalau untuk jadi puasa Ramadan itu kan wajib. Bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan seterusnya ayatnya. Pabang syahida minhum falyasumuh, itu dalil di dalam Al-Qur'annya. Barang siapa yang ada di bulan Ramadan itu maka wajib untuk dia berpuasa. Jadi puasa di bulan Ramadan diwajibkan bagi umat Islam. Yang bukan muslim tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketentuan istilah dosa, pahala dan sebagainya itu hanya ada di aturan umat Islam. Yang non muslim itu tidak masuk kategori aturan berdosa dan tidak berdosa. Gitu. Tapi mohon maaf, sudah punya porsinya sendiri aturan. Karena syaratnya menjadi seorang muslim sendiri pun pertama harus berakal sehat gitu. Dan itu menjalankan syariat Islam itu kan wajib berakal sehat. Artinya orang gila itu tidak diwajibkan menjadi muslim. Ini mohon maaf loh, kita bahasa ini dari perspektif Islam ya. Dari perspektif Islam. Maka ketika orang dia tidak mau masuk ke dalam Islam, itu kategorinya sama aja dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat atau tidak ada akal sehatnya gitu. Karena Islam itu bisa dijalankan, wajib diamalkan ketika dia orangnya itu istilahnya mukallaf, baligh dan berakal. Atau istilahnya lagi nanti tamyiz namanya. Itu banyak istilah-istilahnya. Nah, kalau masalah buat ibu yang non muslim, kebaikannya di dalam Islam ketika ada sebuah syariat pasti di situ ada manfaat.
Manfaat bisa dirasakan oleh ibu sendiri, apakah merasa lebih sehat, bakar lemak dan sebagainya. Hanya itulah kebaikan yang ibu dapatkan. Tidak ada yang namanya unsur pahala. Karena yang namanya pahala kebaikan yang menjadi tabungan nanti di akhirat itu berlaku ketika dia itu sebagai seorang muslim. Kalau non muslim, pembahasannya berarti dia dari kalangan non muslim itu yang istilah Al-Quran itu namanya orang kafir. Orang kafir sebenarnya kata yang sangat lembut di dalam Islam, perlu dipahami, bukan kata yang kasar. Nah, buat mereka itu sudah punya porsinya sendiri tentang bagaimana kehidupannya ketika dia tidak mau menjadi seorang muslim, gitu. Jadi kalau Anda menjalankan puasa, ya punya kebaikan untuk diri ibu aja, tapi tidak ada unsur pahala. Terus gini, soalnya saya kan sudah 6 tahun di lingkungan muslim, terus yang saya tinggal di rumah ini juga muslim, yang Kristen cuma saya sendiri, jadi saya ingin pelajari tentang Islam, caranya kayak gitu. Saya ingin berpuasa, bahkan saya juga tanya sama saudara saya yang muslim, apa di sini ada kursus tentang kursus Islam. khusus bahasa Arab kayak gitu. Terus saudara saya bilang begini, kamu kan Nasrani, kamu tuh bukan tidak boleh, tapi nanti tanya sama Ustadz gitu. Saya ingin pelajari. Baik, Bunda Lipar, saya potong dulu Ustadz Ali, mohon maaf. Bunda, ada yang lebih penting dari sekedar belajar berpuasa. Ada yang lebih penting dari belajar Anda bahasa Arab. Anda harus belajar tentang ketauhidan. Itulah pondasinya. Kalau Anda sudah belajar tentang tauhid, Anda bisa belajar bahasa Arab, belajar puasa untuk menguatkan. Jadi, sebentar dulu, Bunda Lipar, sebentar dulu ya. Nah, ini adalah Ini adalah wadahnya. Ini Ustadz Alif ini bukan hanya sebagai Ustadz, beliau ini adalah ketua kami. Saya divisi hukum, ini ketua kami di APII sebagai pengurus pusat di ketua API pengurus pusat beliau ini. Beliau juga ahli di dalam Bible, ahli di bidang Islam. Jadi sekarang Bunda tanya nih tentang bagaimana konsep ketuhanan. Belajar berpuasa bagus, tetapi ada yang lebih bagus daripada itu, belajar ketauhidan. Siapa yang disembah oleh Islam, siapa yang disembah oleh Nabi Isa atau Yesus, itu yang harus nanti kalau sudah belajar itu, baru belajar ke yang lain. Nah, Bunda, pada kesempatan malam hari ini, maksudnya begini Bang Danar, maka dari itu saya ingin pelajari tentang Islam supaya saya lebih tahu lagi. Silakan tanya pada Ustadz Alif nih tentang ketuhanan atau tentang apa. Lanjut Ustadz Alif. Kalau mau belajar gratis di sini ya, Bunda Lipar. Kalau biar nggak apa-apa kita mengalir pembahasannya. Silakan. Boleh kita mengalir. Ustadz Alif materinya ini. Silakan. Pokoknya Bunda Lipar mau tanya apapun di luar pembahasan yang sudah saya sarankan, silakan. Ustadz Alif pematerinya bebas. Silakan Bunda. Iya, saya pengen tanya Ustadz, maksudnya begini, walaupun saya Nasrani, tapi saya ingin tahu tentang Islam. Maksudnya saya ingin pelajari kayak gimana ya? Maksudnya saya juga bingung. Saya Nasrani tapi saya bingung. Maksudnya saya menyembah ini sebenarnya itu yang mana? Maksudnya kayak gitu. Bagus Bunda, silakan Ustadz Alif. Bingung tentang makanya penyembahan. Saya pelajari. Siap. Iya, makanya saya pelajari begini Ustadz. Makanya saya pelajari begini Ustadz. Saya bilang sama saudara saya kan yang punya rumah ini, saya bilang begini, saya boleh nggak berpuasa? Saya bilang begitu. Saya boleh nggak berpuasa? Saya kalau ada yang bisa pergi kayak, maksudnya bawa saya supaya saya bisa mengerti begitu. Mau belajar. Cuma kata saudara saya bilang begini, kamu kan Nasrani. Iya, nanti kalau kamu ingin belajar,
seharusnya kamu sudah muslim kayak gitu. Jadi saya bilang begini, kalau untuk saat ini saya mau masuk Islam itu belum saatnya, kayak begitu, belum saatnya, Silakan kayak begitu. Bunda Lipar. Tapi saya ingin Ya, ini Bunda Lipar belajar tanpa harus mengeluarkan uang, hanya mengeluarkan kuota saja. Jadi tadi saya simak Bunda Lipar bingung tentang ketuhanan ya. Ini Ustadz Alif, silakan Ustadz. Ketuhanan Ustadz Alif, ini belajar tentang ketuhanan. Silakan. Ya, baik. Berbagi waktunya ya Bu Lipar ya, biar kita kawan-kawan juga lebih asik gitu. Oke, pertama memang makanya tadi ingin tahu dulu tuh apa yang selama ini di benaknya, atau keadaan di lapangan, atau peristiwa ibu itu sendiri ternyata luar biasa gitu kan. Maksudnya senang misal ketika mau berpuasa karena menemukan kebaikan di sana. Hanya itulah yang ibu dapatkan. Bedanya dengan kami umat Islam, ketika berpuasa, kebaikan di dunia itu ada, namun juga menggugurkan kewajiban dan menjadi jalan bagaimana menjalankan perintah Tuhan yang akan menyebabkan kita itu masuk ke surga. Kan gitu. Cuman itu aja yang membedakannya. Kalau ibu cukup mendapatkan kebaikan di dunia. Nah, berkaitan juga dengan keimanan tentang ketuhanan. Inilah yang memang selama ini kita diskusikan, Bu. Makanya di dalam Islam, istilahnya ada kalimat tuh begini. Awal wajibun alal insan ma'rifatun billahi wastiqon. Pertama kali yang wajib bagi manusia itu mengenal Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Pertama, kenali siapa Tuhan. Kedua, pahami dengan dalil yang masuk di dalam akal sehat. Itu di dalam konsep dalam Islam tuh begitu. Jadi untuk menjadi seorang muslim, kenali siapa Tuhannya dan dapat diterima penjelasannya oleh akal sehat. Nah, itu dalam memahami keislaman. Mohon maaf, inilah kenapa dalam sebuah perdiskusian dengan kawan Kristen, ketika membahas tentang ketuhanan, ya Anda bingung, saya bingung, sama-sama. Yang penting kita ketawa jadinya. Wayangnya bingung lah, dalangnya. Apa itu? Jadi lupa pantun itu kan. Karena apa? Bingung. Katanya satu, tapi begitu dijawab ada tiga. Ya kan? Ini akun TikTok ini kan punya teman saya. Jadi dia kan sering nonton sama Bang Nandar. Makanya saya bilang sama dia, tolong gabungkan sama Bang Nandar, saya pengen gabung, saya pengen tahu kayak gitu. Baik. Kalau Bang Nandar hebat, maka ada yang lebih hebat dari Bang Nandar, yaitu Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif, konsep ketuhanan Ustadz. Oke, ya, jadi kita pelan-pelan ya, itu guru saya Kang Nandar itu. Nah, itulah dalam perdiskusian, Bu, memang ketika ditanya, dibahas secara akal sehat, pasti akan bingung dan membingungkan. Katanya satu, begitu dijelaskan kok ada tiga. Ini kenapa? Ngaku punya bini satu, faktanya ada tiga. Kan repot juga gitu kan, kalau dalam rumah tangga kan. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi kita coba kembali dalam pembahasan, misal ketika di dalam Islam kembali kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran, atau ketika Kristen menjelaskan kembali kepada pengajaran Yesus, kepada Bible yang diajarkan oleh Yesus, kita nggak bingung. Misal perkataan Yesus, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Loh, ya udah, kamu mau dengar nggak itu ajaran Yesus? Kalau mau didengar berarti Tuhan yang benar itu hanya satu. Ya jangan diganggu gugat. Itu yang Yesus ajarkan. Yohanes 17 nomor 3. Bahwa orang akan masuk surga itu ketika mereka meyakini bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu ajaran Yesus dan ditopang dengan ayat-ayat yang lain. Selesai, nggak bingung. Berarti ada berapa Tuhan? Ada satu, Tuhan Esa. Siapa yang mengutus Yesus? Kan selesai itu. Kalau di Islam itu udah finish. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Udah nggak ribet itu. Memang udah nggak ada yang lain selain Dia. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Kalau kita kembali kepada pengajaran Yesus, sejauh yang kami pelajari, loh, Yesus mengajarkan Tuhan itu bukan Yesus kok, tapi yang mengutus Yesus, dan Dia itu Tuhan yang Esa. Tapi kalau masuk ranah doktrin di dalam pengajaran Bapak gereja dan sebagainya, memang dibuatlah sebuah konsep
yaitu Trinitas. Bahkan Trinitas itu sebuah konsep yang tidak masuk akal dan tidak bisa dibedah. Kalau orang bisa membedah Trinitas, bukan Trinitas lagi. Gitu. Itu sejauh yang pernah kami baca tuh begitu. Makanya kebingungan itu dibuat gitu. Nah, tapi kalau kembali kepada ajaran Yesus, sebenarnya nggak debat, nggak capek, nggak ribet ketika Kristen ditanya siapa Tuhanmu? Elohim yang mengutus Yesus, kan selesai. Siapa Yesus? Ya, dia itu adalah utusan Elohim itu sendiri, kan selesai. Itu pengajarannya yang diucapkan oleh Yesus. Nah, begitu. Maka ketika kita menjelaskan tentang ketuhanan yang benar ke dalam Islam, pertanyaan Islam, katakanlah contoh, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia, ilahu wahid, Tuhan yang esa. Udah, umat Islam nggak debat, nggak capek. Ajaran dari Yahudi, misal di dalam kitab Torah, Sema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad, bahwa Elohim itu Ehad, satu, esa. Umat Islam ketika dikenalkan oleh nabinya tentang ketuhanan esa, nggak debat, memang esa, nggak ada yang lain selain dia. Selesai, mengikuti panutan yang mengajarkannya. Begitu juga ajaran Yahudi yang diajarkan oleh Mose Rabiano atau Nabi Musa. Ketika dia menjelaskan Sema Yisrael, Elohim itu esa, tiada Tuhan selain dia, orang Yahudi nggak debat, memang Tuhan itu esa, selesai. Tapi ketika Yesus mengajarkan tentang ketuhanan, bahkan dia mengutip ajarannya Nabi Musa, konsepnya dirubah oleh bukan Yesus. Inilah yang menjadi panjang perdebatan. Begitu Ibu. Silahkan yang lain juga. Iya, soalnya begini, Ustaz. Soalnya saya Kristen, tapi saya sampai sekarang ini, umur saya sekarang sudah 34 tahun. Tapi saya belum terlalu paham dengan apa itu Injil Alkitab. Saya tidak paham sama sekali. Saya punya Injil, tapi saya tidak pernah, soalnya saya tidak pernah, maksudnya kalau baca tidak pernah mengerti apa maksudnya ini kayak gitu. Baik, satu poin dulu deh, satu poin, coba. Yang apa yang Ibu kenali dan Ibu pahami tentang Yesus? Yesus itu siapa? Yang diajarkan? Kalau di Injil saya, kalau Yesus itu, kalau menurut saya ya, itu utusan dari Allah. Karena dia itu anak Allah. Itu bagi saya, tapi saya tidak tahu di teman-teman saya lain, saya tidak tahu. Ibu dari denom apa, Bu? Kenapa, Ustaz? Gereja dari mana, denom Ibu? apa? Gereja saya mana? Saya Gemi. Gemi, oh ya. Itu kalau nggak salah itu yang tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa ya? Gemi itu menyetarakan, Ustaz. Teman-teman saya Menyetarakan. Tritunggal masih. belum begini sama saya. Teman-teman saya begini, Ustaz. Teman-teman saya sering ngomong sama saya kayak gini. Kamu itu salah. Selama ini kamu Kristen, tapi kamu tuh tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, katanya begitu. Tapi yang saya baca kan kayak begini. Yesus mengatakan bahwa tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti Yesus itu adalah utusan Allah, kayak gitu. Itu yang saya pahami. Tapi yang lain dari itu saya tidak pernah mengerti. Ustaz, jadi Gemi itu Gereja Metodis Indonesia, dia Tritunggal. Gemi itu Gereja Metodis Indonesia. Silakan lanjut, Ustaz. Oke, baik. Iya, maksudnya dalam hal doktrinnya biasanya kan juga beda-beda. Ada yang menyetarakan, ada yang tidak menyetarakan, ada yang di bawahnya gitu. Tapi oke lah, intinya begitu ya. Nah, kita coba kembali kepada pengajaran ya. Ini salah satu contoh ya Bu ya. Contoh, saya izin menyampaikan dalam perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, posisi beliau sangat luar biasa dan sangat mulia. Itu luar biasa. Pengajaran dalam Islam ketika menyebut nama Nabi Isa dan menyebut nama para nabi harus mengatakan alaihissalam, atau ketika banyak alaihimussalam gitu.
Nah, harus disampaikan itu, memuliakan damai sejahtera untuk beliau, untuk Nabi Isa. Nabi Isa di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana proses penciptaannya dengan penuh keajaiban, bagaimana pernyataannya, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia mengaku sebagai hamba Allah, dia itu dijadikan seorang nabi, dia diberikan Alkitab yaitu Injil. Itu dijelaskan, bahkan dia bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan yang buta, dan seterusnya. Itu biidnillah, atas seizin Allah. Banyak sekali keajaiban yang bisa beliau lakukan di dalam Al-Quran. Namun semua apa yang dilakukan tidak lepas dari sebagai hamba Allah, tidak lepas dari itu, sebagai manusia utusan Tuhan yang diberikan bekal melakukan mukjizat. Karena pada prinsipnya setiap para nabi itu diberikan mukjizat untuk melakukan tindakan-tindakan yang ajaib, khariqul adat namanya, di mana di situ untuk membuktikan sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan gitu. Nah, di dalam Islam finish. Sekarang kita kembali kepada Bible. Coba, misal kita buka Matius 12 nomor 18. Ketika Yesus diseru oleh Elohim, apa yang di situ dikatakan? Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus diseru oleh Sang Pencipta Elohim, dia itu sebagai hamba. Hambaku, kata Tuhan kepada Yesus. Berarti Yesus di hadapan Tuhan itu sebagai hamba. Nah, kalau dia sudah sebagai hamba, ya sudah. Apapun keajaiban yang dia lakukan, mukjizat yang dia lakukan, toh dia hamba Tuhan gitu. Kan gitu. Tapi kadang masuk ke ranah doktrin beda. Dia itu hamba iya, nabi iya, rabi iya, Tuhan juga iya. Ini repotnya kalau sudah masuk ke ranah doktrin. Nggak masuk gitu. Dalam akal sehat nggak bisa. Karena dia dipanggil, diseru oleh Tuhannya sebagai hamba, tetapi di dalam doktrin iman ibu dia diseru sebagai Tuhan. Itu yang nggak masuknya gitu. Dan banyak ayat-ayat penopang yang lainnya, itu banyak sekali. Cuman itu poin itu aja. Nah itu sebenarnya kalau kembali kepada Bible, ajaran tertulis nggak repot. Ya silakan. Terus begini Ustaz, saat yang saya jadi Bunda, mohon maaf, saya stop dulu ya, nanti lanjut. Di sini sudah ada dua alim ulama, ada Ustadz Alip, ada Ustadz kebanggaan kita Ustadz Alip, ada Ustadz kebanggaan kita juga nih, Ustadz muda, ganteng, berwibawa, ya, ganteng semua ini. Malah saya kalau open cam semua ini saya yang paling gak ganteng ini, kalah ganteng saya. Ada juga Bunda siapa namanya? Bunda Elana. Bunda Elana dari Gereja Metodis Indonesia. Ini perkenalkan juga Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, assalamualaikum. Di sini ada Bunda Elana ya dari Gereja Metodis Indonesia. Oke, lanjut Bunda. Nanti silakan. Waalaikumsalam Ustadz. Open cam dong Tan. Biar tambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaduna. Terus begini Ustadz. Lanjut. Waktu Siap. saya berpuasa, teman saya itu kan waktu saya berpuasa itu mau batal. Saya mau batal. Tiba-tiba dia tuh suruh saya ambil ini kayak gitu. Saya itu kan kalau kerja kan lambat. Jadi dia tuh sudah nada bicaranya tuh udah kencang gitu. Saya tuh rasanya sakit begitu. Iya masa. Terus saya tidak bilang begini, ya Tuhan masa saya puasa hari. Tidak. Itu saya serentak saya langsung bilang begini, ya Allah sehari ini saya berpuasa, kenapa saya diuji kayak gini? Saya bilang begitu. Kenapa bisa begini? Hati satu sakit. Tapi saya sampai selesai puasanya. Dan saya mau tanya Ustadz begini, apa kalau saya ingin pelajari tentang Islam, itu bisa diperbolehkan untuk saya atau gimana? Silakan Ustadz. Ya, syariat Islam itu bisa diamalkan oleh siapapun mereka yang mau, kan gitu. Namun ada hal pembeda. Saya kasih contoh sedikit ya Bu ya.
Jadi ada sebuah sekolah, sedikit aja ini analogi, semoga Ibu langsung paham poinnya. Jadi ada sebuah sekolah memberikan sebuah aturan dan ilmu ya di situ, di mana di situ tujuannya untuk kebaikan dan mendapatkan nilai. Dan itu berlaku untuk semua murid yang terdaftar di sekolah tersebut. Aturan itu dan ilmu yang dipaparkannya dan aturan diberikan soal itu berlaku untuk murid yang terdaftar di sekolah itu. Lalu ada orang yang bukan murid di dalam sekolah itu yang tidak terdaftar tapi mengikuti aturan itu. Kan gitu. Nah, orang itu ketika mengikuti aturan, menjalankan, mengamalkan apa yang menjadi pelajaran ilmu, itu dia dapat kebaikan, mendapatkan pengetahuan, tapi tidak ada poin dari sekolah karena dia bukan murid yang terdaftar di sekolah tersebut. Begitu, tapi dia mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan karena dia mengikuti aturan sekolah. Cuma tidak ada nilai, tidak ada naik kelas, tidak ada poin-poin tambahan dari pihak sekolah karena dia bukan murid sekolah tersebut. Jadi kurang lebih poinnya begitu. Ketika ibu mau berpuasa, misal ada keterangan sumu tasihu, berpuasalah kalian nanti kalian sehat gitu kan, karena ada kesehatan ketika kita mau, silakan. Hanya itu aja. Itu aja yang bisa dirasakan. Lalu kita bisa merasakan bagaimana lapar, sehingga membuat kita kesadaran, oh ternyata ketika melihat orang yang belum makan sehari, tersentuh hati kita menjadi orang yang baik, mau berbagi. Itu menimbulkan kebaikan-kebaikan. Hanya itu saja batasannya, tapi tidak memiliki nilai di hadapan Sang Pencipta alam semesta yang memberikan aturan itu. Karena ibu bukan siswa yang terdaftar di dalam aturan itu gitu. Kalau ibu terdaftar, artinya ibu sebagai muslimah, baru ibu dipandang baik di hadapan Tuhan yang memberikan aturan itu. Gitu Bu, poinnya kurang lebih. Saya cepat mendaftar ya. Iya, asyhadu. Nah, ini ada Ustadz Alif, Ustadz Wapi. Silakan daftar dulu ya. Silakan Ustadz Alif. Bundanya kalau mau dapat pahala daftar dulu, sekolah dulu. Daftar dulu, login dulu ya. Mau login sekarang nih, ada pembinanya, ada ketuanya, nanti dibuat secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Mumpung sebelum login, Bunda silakan tanya apa saja tentang ketuhanan, tentang kitab. Ini ahli kitab semua ini. Ustadz Alif guru saya, Ustadz Wapi guru saya. Saya di sini hanya memandu saja. Silakan Bunda punya unek-unek apa? Ada 2 ustadz kondang di sini, silakan. Ya, bertanya. Iya. Jangan, saya nggak akan membiarkan mereka bertanya kepada Bunda. Silakan Bunda Elana dari Gereja Metodis Indonesia, ini dari Gereja Tritunggal, bertanya kepada Ustadz kami. Dicecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Silakan. Satu lagi Ustadz, gini, kalau seandainya kita mau masuk Islam yang sah itu kayak gimana? Ya, pertama ibu jangan terpengaruh oleh doktrin hostnya yang suka menggunakan kalimat berlebihan kepada kami yang membuat kami istighfar. Itu cuman hiburan aja buat dia ya. Jadi kami biasa aja, yang luar biasa itu yang ada posisinya di bawah kami, namanya Ustadz Wafi Najamedia. Oke, sederhana saya sampaikan, Islam itu mudah gitu. Untuk menjadi seorang mukmin itu mudah, untuk menjadi seorang muslimah itu mudah, tidak dipersulit. Tidak ada syarat-syarat tertentu yang banyak, ayam hitam lah, atau beras merah, atau apalah lagi nanti, apapun itu ya, sehingga menjadi seorang muslimah. Enggak. Ketika dia mau mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika dengan tulus, dengan ikhlas, dengan yakin mengucapkan 2 kalimat syahadat, hukumnya sah menjadi seorang muslimah. Gitu. Cuma nanti ikuti aturannya. Ibu kan sudah senang dengan aturan syariatnya, ada puasa, tapi belum passwordnya belum dipegang, kuncinya belum dipegang ya. Sebagai tim hore dari luar aja gitu. Makanya itulah kuncinya, apa itu menjadi seorang muslim, ketika dia pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti yang tadi saya contohkan, mengikrarkan dengan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan yang Esa,
dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nanti kan runutannya ada sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan. Nah ini ibu udah puasa duluan, syahadatnya belum gitu. Itu kan rukun Islam Bu, puasa itu. Saum di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu kan syariat Islam, bahkan rukun Islam. Dari kelima rukun Islam, yang keempat itu puasa di bulan Ramadan. Ibu sudah puasa duluan tapi syahadatnya belum gitu. Jadi yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sederhana. Kasih Ustadz Wapi Kang Yonat ya, gantian. Ya, siap. Saya makan, Baik, Bu. saya makan, lanjut. Oh, ya udah Ustadz, ditunggu ya kalau udah selesai open cam ya Ustadz ya. Nanti biar Bunda mendapatkan 2 nutrisi nih. Ada makanan rohani dari ahli Bible, dari ahli Quran nih. Ada dua-duanya Ustadz ya. Bunda, kalau saya nggak mondok, yang mondok ini pembina saya, ketua saya sama Ustadz saya. Sama Bang Nandar tuh asik. Hah? Asik kalau nonton sama Bang Nandar. Ya, karena saya memang bukan Ustadz, saya ini pelawak. Ada bercanda. Nonton ketawa. Oh iya, bercanda. Kalau saya memang bukan Ustadz. Kalau bukan Ustadz, saya bisa begini. Kalau Ustadz begini-begini nanti dikomplain oleh jamaahnya. Ya, Terus? makanya ada tugasnya kita masing-masing. Ada pelawak, saya pelawaknya nih. Ustadz jangan ngikutin kayak saya ya. Nanti Ustadz Arif begini-begini bahaya. Lanjut Bunda Elana. Jadi syaratnya yang saya simak, kalau Bunda Elana ingin mendapatkan kasih berkat yang melimpah, syaratnya harus login dulu baru mendapatkan pahala. Jadi Bunda jangan merasa, oh ya Allah, saya belum berpuasa. Justru harusnya Bunda Elana ini, ya Allah, saya belum daftar nih, saya pengen login. Baru setelah login, baru merasa ada kewajiban. Tetapi saya salutnya begini, Bunda Elana yang Kristen saja dari Gereja Metodis Indonesia bisa berpuasa. Tetapi banyak loh oknum-oknum Muslim yang ketika bulan Ramadan mereka tidak berpuasa. Jadi ini suatu pintu kebaikan buat Bunda Elana. Oleh karenanya pintu kebaikan itu jangan ditunda. Ada Ustadz Wapi, ada Ustadz Alip, segerakan ya. Ini kami dari saya sebagai tim divisi hukum apologet Islam Indonesia merekomendasikan agar Bunda segera kalau sudah siap, maka nanti secara jadi ini nih saya Pak Baliut di Pak Ustadz Alip. Jadi secara tahapan nanti Ustadz Alif, Ustadz Wapi akan memberikan penjelasan. Nanti Bunda setelah syahadat ada nanti Ustadz Alif menginstruksikan jajarannya agar segera membuatkan sertifikat dan lain sebagainya. Dan juga kami tentu akan memantau perkembangan dari Bunda Bunda Eliana. Eliana apa Elana? Elana. Oh, Bunda Elana dari Gereja Metodis Indonesia. Silakan lanjut sama Ustadz Alif dan Wapi. Ustadz Wapi lagi makan, jadi sama Ustadz Alif dulu. Silakan. Iya. Ustadz waktu 3 minggu lalu hari tanggal berapa? Udah lupa tanggalnya. Tapi hari Kamis, dia kenal hari Kamis. Malam jam 10 malam. Itu saya mau buang air kecil, mau ke toilet, kamar mandi. Saya masuk kamar mandi. Sebelum mau masuk kamar mandi, saya tuh lihat perempuan di belakang pintu kamar. Dia berdiri, tapi perempuan itu pakai pakaian itu bukan pakaian tapi cipu. Dia pakai cipu warna putih. Tapi mukanya itu saya. Cipu itu apa, Bunda? Mohon maaf, saya baru Ustadz Alif tahu cipu nggak? Cipung, anaknya Mbak Imwong. Cipung. Mungkin ciput maksudnya. Ciput. Iya, cipu. Siput. Apa itu siput? Ini hewan siput itu. Bukan. Karena ini yang biasa orang Muslim jaga pakai untuk pergi sembah. Lanjut Ustaz, lanjut. Baru paham saya. Saya lihat perempuan itu berdiri di belakang saya, tapi perempuan itu pakai cipu warna putih, terus mukanya itu mirip seperti saya. Terus saya tuh masuk kamar mandi, saya tuh lihat di dalam kamar mandi itu kan ada cermin. Saya lihat bayang-bayang saya di cermin. Apakah saya ini mimpi atau gimana? Sedangkan yang saya lihat ini perempuan terus pakai baju warna putih semua. Dia cipu kan, yang biasa pergi ke masjid untuk sembahyang itu. Saya tidak habis pikir sampai satu demam.
Karena memang yang saya lihat itu muka saya, bukan orang lain, bukan. Silakan Ustadz Alif tanggapannya nih, bagaimana memahami kronologi perjalanan rohani dari Bunda Elana melihat wanita putih bersih memakai siput ya, tanda-tanda orang mau sholat subuh. Silakan Bunda Ustadz Alif. Ya, sebenarnya ya kami itu tidak terlalu hal-hal yang maksudnya menjadi sebuah barometer, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan makhluk lain ya. Maksudnya untuk tidak mau lebih jauh, karena itu lain pembahasan. Namun pesan positif yang didapat, apakah itu maksudnya mengajak kepada kebaikan, kan gitu. Nah, kalau mengajak kepada kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Itu sebuah isyarat, kan gitu. Karena sebuah gambaran itu tidak mengajak ibu untuk membenci orang atau menyekutukan Tuhan, tidak. Tapi itu gambaran orang yang beribadah atau gaya orang beribadah gitu kan, putih bersih dan sebagainya. Nah, kalau ibu mau melihat itu tanda-tanda kebaikan, ya silahkan disambut dengan kebaikan gitu kan. Namun prinsipnya adalah ketika ibu melihat maksudnya itu adalah tanda kebaikan, jadi sebab ibu ingin tahu lebih jauh lagi tentang Islam, ya mau kembali kepada poin pengajaran Islam gitu. Kalau masalah tentang itu siapa, ya sebenarnya di dalam Islam itu konteksnya memahaminya ada yang namanya istilahnya ada jin kayak gitu kan. Namun jin juga ada yang muslim yang suka beribadah. Mungkin dia memberikan sebuah isyarat, ayo lakukan ibadah, Anda itu sudah cinta dengan syariat, ayo lakukan sholat dan sebagainya gitu. Atau memang hal-hal yang sifatnya positif gitu tujuannya. Yang penting bukan untuk menyesatkan ibu. Ini dalam perspektif kami. Karena kami nggak mau terlalu jauh dalam hal-hal yang nanti hal berbau mistis gitu, bahaya. Karena saya ingin lebih ke bagaimana ibu ingin memperdalam Islamnya, namun ibu tetap menggunakan akal sehatnya, karena itu yang paling penting. Makanya kayak gitu, Ustadz, saya bilang begini, mungkin ini pertanda saya untuk harus cepat-cepat ke situ. Nah itu betul Bunda. Ini sebentar Ustadz Alif ya. Jadi Ustadz Alif, aliran gereja metodis ini adalah aliran yang kemudian dia ada. Jadi Tuhan ini kadang apa ya, memanifestasikan hidayahnya ini dengan berupa penglihatan Ustadz Alif, sama seperti gereja karismatik ada penglihatan di situ Ustadz Alif. Jadi makanya mungkin masih apa ya, aliran gereja yang Bunda anut ini metodis kan, gereja metodis itu ada apa ya, kehadiran Tuhan dalam rohani kita, apa sih namanya kalau dalam Islam itu ya, kayak ini Ustadz Alif, kayak ada istilah ada istilah maunah, pertolongan dari kayak Allah gitu, Ustaz. Maksudnya. Jadi gereja-gereja Kristen ini berbeda-beda. Kalau yang metodis memang makanya Bunda ini melihat seperti itu karena aliran gerejanya memang seperti itu. Jadi kayak penglihatan gitu, Ustaz. Jadi mungkin masih terbawa suasana itu, dan ini petunjuk kalau Bunda harus segera mualaf. Karena itu gambaran dari Bunda. Nah, amin. Silakan Ustadz Alif. Ini segera, ini kayaknya harus nih dari aliran gereja metodis. Soalnya kan Bang Sarah kan lihat langsung, secara langsung, bukan mimpi kan? Iya, itu kan dari gereja metodis. Ini petunjuk Tuhan Bunda, petunjuk Tuhan untuk Bunda karena Bunda makanya dari aliran gereja metodis. Itu hati saya, bukan orang yang suruh saya atau teman saya yang suruh saya, bukan. Hati saya sendiri yang mau pelajari tentang Islam. Betul. Jadi kadang Tuhan itu memberikan hidayah. Nah ini Ustadz Wapi ya. Ustadz Wapi gimana Ustadz Wapi? Jadi Bunda ini melihat dirinya Anda yang pakai jilbab atau pakai siput. Saya kira siput itu ini makanan. Itu mukena. Iya, memakai mukena. Ternyata tadi Bunda Elana ini mengatakan bahwa beliau ini dari gereja metodis. Kalau gereja metodis itu memang ada penglihatan batin kayak gitulah. Silakan Ustadz Wapi tambahannya itu ya. Nah, kayak karismatik gitu. Nah, kayak gereja Lugat Tambunan, gereja karismatik ada penglihatan gitu kan. Nah, ini Bunda dari gereja metodis pun hampir serupa.
Makanya beliau melihat dirinya kok ini apa memakai mukena, ini tanda-tanda apa? Ini tanda-tanda mau mu'alaf atau gimana? Silakan Ustadz Wafi sekarang, nanti Ustadz Alif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, tidak ada kemudian sesosok atau suatu agama yang memperkenalkan pertama kali dirinya dengan maha kasih kecuali hanya Islam. Jadi ketika kemudian ada teman-teman saudara-saudara kita yang Kristen, mereka mengatakan bahwa mereka adalah agama kasih, maka ketahuilah Al-Quran di ayat pertama itu sudah tertulis Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Jadi Allah memperkenalkan Islam pertama kali dalam Al-Quran dengan maha kasih dan maha penyayang. Maka saya sebagai umat Islam mengatakan Islamlah yang pantas disebut dengan agama kasih karena ayat pertama dalam Al-Quran Allah mengenalkan dirinya sebagai maha kasih, dan itu tidak tertulis dalam kitab suci manapun, hanya Al-Quran Bunda. Dan tidak ada kemudian Bunda, jadi kita kalau pakai logika begini Bun, orang boleh mengklaim bahwa dirinya membuat sesuatu. Tuhan boleh mengklaim bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Semua agama mengklaim Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya, Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Tapi untuk menunjukkan Tuhan yang paling benar Bunda adalah siapa yang paling paham kepada ciptaannya sendiri. Allah mengatakan Badi'us samawati wal ard. Dialah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian 1 nomor 1 tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua kitab suci mengaku Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi siapakah sang pencipta yang sebenarnya? Maka dialah yang paling mengerti ciptaannya. Kita bahas yang enteng-enteng dulu tentang penciptaan manusia seumpama. Adam tercipta dari tanah. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Bahwa manusia pertama kali yaitu Nabi Adam adalah tercipta dari tanah. Lalu manusia setelahnya, setelah Adam, itu tercipta dari kemudian air mani yang menjadi gumpalan darah. Apakah tersebut dalam Al-Quran? Jelas. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Apakah mereka tahu, para manusia, bahwa dari apa mereka diciptakan? Mereka khuliqal insan mimma indafiqa, dari air yang terpancar, air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang sulbi seorang lelaki atau dada seorang perempuan. Nah, itu tercipta secara jelas. Penciptaan manusia itu step by step. Maka semua Tuhan boleh mengaku dia yang menciptakan manusia. Tapi Tuhan yang paling faham ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Khalaqal insana min 'alaq. Bahwa manusia tercipta dari gumpalan darah. Dan kemudian Allah mengungkapkan step by step, semuanya diungkapkan. Begitu juga penciptaan langit dan bumi. Makanya Bunda tidak akan pernah mendengarkan istilah Bible dan Science. Tapi Bunda pasti akan mendengar Al-Quran dan Sains. Kenapa? Al-Quran memang tidak secara detail membahas sains, tapi berkali-kali sains membenarkan Al-Quran.
itu menunjukkan bahwa dialah sang pencipta yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu mukadimah dari saya, Gus Yonatan Nandar. Sekian. Masya Allah. Ustadz, mohon maaf terkait yang tadi bagaimana? Jadi ibu ini kan melihat sosok yang seperti dirinya, tapi pakai mukena, jilbab, pakai mukena buat sholat. Apakah itu sebagai pertanda atau bagaimana menurut antum, Ustadz? Silakan, Ustadz. Begini Bunda, tidak semua mimpi kemudian kita dapat jadikan sebagai dasar. Itu Bukan bukan mimpi, mimpi, Ustaz. Ustaz. Itu Bukan saya mimpi. lihat nyata. Iya. Mau saya lihat subuh dia. nyata. Nyata Begini itu, Bun, katanya. kita kan tidak tahu, kita tidak kenal kemudian kepada Bunda secara 24 jam. Kita tidak mengenal Bunda kemudian terus-menerus. Kita hanya kemudian bertemu di sini dan berbicara, dan lalu Bunda bercerita bahwa Bunda melihat seolah-olah mukena seperti itu, Bun ya. Nah, mukena itu identik dengan muslim. Identik dengan muslim, Bun. Saya menggunakan kata muslim kenapa? Karena semua para nabi itu adalah seorang muslim. Muslim artinya bukan Islam-Islam yang kita ketahui, bukan. Muslim itu orang yang berpasrah diri kepada Tuhan. Itu arti muslim. Makanya secara tegas Nabi Muhammad dinarasikan dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Tuhan. Atau Nabi Nuh di dalam Noah ya. Nuh di dalam surah Yunus, wa ana minal muslimin. Nah, mukena itu identik dengan muslim. Makanya sampai detik ini ada kemudian sebagian teman-teman Kristen yang masih mengakui bahwa seharusnya wanita itu ditutupi. Seperti ortodok. Ya, Kristen ortodok meyakini bahwa menutupi aurat seperti menutupi rambut bagi wanita itu sangat dianjurkan, dan itu yang dilakukan oleh kita umat Islam setiap hari. Jadi ketika Bunda kemudian melihat ada sesosok semuanya mukena, maka bisa jadi Bunda itu diajak untuk masuk Islam. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya dulu fitrah, Bun. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir semuanya suci, tidak berdosa. Kalau ada keyakinan anak yang baru lahir sudah kena dosa waris, itu tidak pernah dibenarkan oleh Islam. Kenapa? Islam mengajari anak yang baru lahir maupun dari rahim seorang Kristen, maupun dari rahim seorang muslimah, mau dari rahim seorang Yahudi, yang baru lahir dia disebut dengan fitrah. Masih suci, gak ada dosanya, gak ada dosa waris, dan lain sebagainya. Sehingga nanti dia bisa akalnya kemudian berpikir, dan dia sudah tumbuh dewasa, atau kita sebut dengan balik, baru dia akan menanggung dosanya sendiri. Nah, Bunda yang mungkin melihat beberapa hal yang aneh yang tidak dilakukan oleh dan tidak terjadi kepada umumnya orang, ya bisa jadi Bunda itu diajak untuk kembali fitrah. Ya. Kembali seperti masa kecil bahwa Bunda mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada utusan kemudian kecuali utusan itu pasti berpasrah diri kepada Allah. Jadi istilahnya Bunda diajak kembali fitrah. Kembali ke seperti perjanjian dulu bahwa kita lahir di dunia tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan Musa dalam perjanjian lama. Seperti yang diajarkan Yesaya dalam perjanjian lama, seperti yang diajarkan Abraham dalam perjanjian lama, bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah. Sekian, begitu Bun. Ya Allah, tuh Bunda, itu adalah pertanda ya. Ustadz Wafi, Ustadz Alif sudah menjelaskan. Sekarang kalau saran saya itu sudah pertanda yang sungguh sangat nyata, karena Bunda dari Gereja Metodis Indonesia. Gimana Bun, mau nggak langsung dibimbing oleh Ustadz Alif atau Ustadz Wafi bersyahadat? Nanti Bunda akan rasakan sensasi bagaimana Bunda kembali kepada fitrah Islam. Karena Bunda aja sudah sudah mengerjakan puasa, sementara banyak yang lain yang tidak berpuasa. Nah, Bunda akan merasakan sensasi keindahan, sensasi nikmat iman, nikmat Islam kalau Bunda daftar dulu
menjadi orang yang selamat, yaitu orang Islam. Semua para nabi adalah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa kita terlahir dalam keadaan fitrah dan kita sudah diangkat dengan sebuah janji suci. Di dalam Al-Quran nanti para ustadz menjelaskan, alastu birobikum qalu bala syahidna. Di alam roh kita diangkat dengan sebuah janji. Bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ketika Bunda tidak lagi menyembah manusia, ketika Bunda menghormati Yesus Kristus sebagai kami umat Islam menghormati Yesus sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka disitulah letaknya keselamatan. Masya Allah. Silakan Bunda, kalau